warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ja'al haq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Melanjutkan season yang kedua tentang hewan kurban atau ibadah kurban. Kalau kemarin kita menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbal lana biha jami'al hajat wa tuqilluna biha min jami'i sayyi'at min jamil khairati fil hayati wa kadzalamna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi ainin nasi sabira wa fi ainina kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah shahih asadana wa asmi auladana wa wasi' arzaqana tawil umurana wa shfi maradana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa nuril Fatihah. Mulai dari awal sampai hewan apa saja yang diperbolehkan untuk dibuat kurban. Sekarang adalah hewan-hewan yang sifatnya bagaimana, yang tidak diperbolehkan dalam arti tidak cukup untuk dibuat kurban. Kalau kemarin syaratnya hewan yang dikurbankan itu adalah minan na'ami, hewan-hewan yang berkaki 4 yang harus diternak. Ini syaratnya harus diternak. Kambing ya harus kambing ternak, sapi harus sapi ternak, kerbau ya harus kerbau ternak, kemudian unta pun juga unta ternak. Misalkan kita punya kijang. Kijang itu kalau bahasa Jawanya itu apa sih? Kijang. Yang tanduknya itu yang seperti kambing. Itu kok liar. Kijang. Kita misalkan kita menangkap kijang yang liar atau kancil yang liar di hutan. Kemudian kita tangkap, kita jaring, kemudian kita kurbankan. Ini hukumnya tidak sah karena itu bukan minan na'am, bukan dipelihara. Itu karena hewan liar. Mengapa syaratnya itu harus minan na'am yang dipelihara?
karena itu menunjukkan bahwa pengorbanan yang namanya udhiyah itu kan ibadah kurban. Yang selama ini hewan yang dipelihara kita kurbankan sedemikian rupa itu sampai di mana hati kita itu berkorban. Jadi kalau kita tuh menangkap di hutan liar, menangkap kijang, menangkap banteng liar itu kemudian dikorbankan, itu tidak sah. Syaratnya itu minan na'am, hewan-hewannya itu harus hewan ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un la tuji'u fid dhuhaya. Ahadwa al-awra'u al-bayinu ay al-dhahiru awra'uha. Wasani al-arja'ul bayinu arjuha. Wasalisu al-maridotu al-bayinu maraduha. Warabiu al-ajfa'u allati dhahaba mukhuha minal hazli. Kemudian bila ada hewan-hewan ternak, baik itu kambing, sapi maupun unta, ini kok terdapat kecacatan, ini dikurbankan, tidak diperbolehkan. Apa saja kecacatan hewan yang tidak cukup atau tidak diperbolehkan untuk dikurbankan dalam arti kurbannya tidak sah. Yang pertama yaitu hewan, entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu unta atau mungkin kerbau. Yang pertama adalah yang matanya itu, kalau orang Jawa itu peci. Peci itu berarti buta. Ya, buta. Walaupun butanya itu, bola matanya itu masih ada, tapi dia tidak bisa melihat. Ketika hewan ternak itu dilepas, dia tidak bisa kemana kemari karena buta, tidak bisa melihat. Sekalipun bola matanya itu masih ada, ini tidak cukup, tidak sah untuk dikorbankan. Harus diganti yang matanya itu sehat. Di sini wa in bakyat al-khatut, sekalipun bola matanya itu masih ada, tapi bola mata ini tidak cukup untuk bisa melihat. Berarti dia itu buta, maka tidak sah. Yang nomor dua adalah hewan yang pincang. Kaki, salah satu daripada kakinya ini adalah pincang. Jelas pelakunya dia itu terpincang-pincang atau tertatih-tatih. Sekalipun toh pincangnya itu terjadi ketika mau disembelih. Misalkan sapi karena sukar, dia itu dipaksa akhirnya dijatuhkan sehingga kakinya luka atau ketatap, kena batu atau kena pohon yang besar, sehingga kakinya itu akhirnya tuh pincang. Ya mungkin kalau manusia itu terkilir sehingga dia itu pincang. Nah maka hewan yang pincangnya itu jelas, ya, pincangnya itu jelas. Asal mulanya tidak. Ketika mau disembelih, direkayasa oleh beberapa orang, ditarik, dipaksa biar mau duduk, biar mau tiduran, ya ternyata kakinya itu bermasalah. Mungkin terkilir atau kalau orang Jawanya itu patah, sehingga itu kakinya itu pincang. Sekalipun pincangnya itu penyebabnya karena ingin disembelih, terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, maka ini hukumnya pun juga tidak sah untuk disembelih, untuk dikorbankan. Kemudian yang nomor 3 adalah hewan yang di situ sakit sehingga itu dagingnya itu berkurang.
Ya, misalnya itu kalau sekarang itu PMK, kaki, mulut, sakit. Sakitnya itu parah atau mungkin sakitnya itu budiken, sehingga kambing ini terlihat sangat kurus dan tidak layak untuk dikurbankan. Misalkan itu tidak layak karena dagingnya itu sedikit kelihatan kurus karena sakit, maka kalau sakitnya itu sampai begitu, sakitnya itu sampai parah, kambing atau hewan yang lain kita kurbankan pun juga tidak boleh, dalam arti tidak boleh tidak untuk mencukupi dibuat kurban. Kalau sakitnya itu hanya sakit sedikit, misalkan kakinya itu lecet-lecet atau telinganya itu ada yang budiken misalkan, atau kambingnya itu meler terus atau bersin-bersin, atau kambing itu kalau kehujanan dia itu juga flu. Kalau sakitnya hanya sedikit, walayaduru yasiru hadhil umur, kalau sedikit nggak masalah, sakitnya sedikit, pincangnya sedikit, butanya sedikit, istilahnya kalau buta itu belum nggak masalah, yang penting bisa melihat. Jadi kalau butanya itu parah, pincangnya itu parah, sakitnya itu parah, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya butanya itu sedikit, buta tapi masih bisa melihat, dalam arti ya sedikit lah. Kalau orang sekarang itu rabun atau mungkin kumin atau plus, itu tidak masalah. Kemudian kalau pincangnya itu pun juga tidak segitu parah, hanya sedikit saja, itu pun juga sah untuk dikurbankan. Kemudian sakitnya itu juga karena sedikit, itu pun juga sah untuk dikurbankan. Kemudian yang nomor 4, hewan yang tidak boleh untuk dikurbankan, tidak cukup untuk dikurbankan, yaitu al-ajfa'u allatiya dahabamu, yaitu hewan yang umum. Kalau bahasa Jawanya itu umum. Umum itu mungkin kalau bahasa Indonesianya itu mungkin adalah dia itu stres. Dan juga ada tuh hewan yang stres, di mana otaknya ini sebagian itu adalah hilang, sehingga karena sebagian akalnya itu tidak sempurna, hewan itu berakibat dia itu kurus, dagingnya itu sehingga berkurang. Kalau sedemikian rupa, hewan yang stres, hewan yang umum ini tidak bisa untuk dikurbankan. Wa yujibul khisiyu ay al maktubul khisiyatani wal maksudul qarni. Sedangkan kalau ada hewan yang bahasa Jawanya itu pringsilani, kalau bahasa Indonesianya itu apa Pak? Jadi kalau hewan itu hewan tidak ada apa itu namanya, hewan yang tidak ada pringsilannya, kandung kemihnya, itu hukumnya itu boleh sah untuk dikurbankan. Yang gandul-gandul itu loh, kalau bahasanya itu telur duanya ini, kalau tidak ada sama sekali, ini hukumnya sah untuk dikurbankan. Begitu juga hewan yang tanduknya itu pecah atau tanduknya itu terpotong misalkan, asalkan tidak mengganggu kesehatan menuju ke daging sehingga itu membusuk. Kalau sampai membusuk itu tidak sah. Tapi kalau hanya tanduknya itu pecah, tanduknya itu putus atau terpotong, tapi tidak mempengaruhi daging yang menempel pada tanduk tersebut sehingga tidak membusuk, itu tidak masalah. Dalam arti hukumnya kambing yang tanduknya pecah itu hukumnya diperbolehkan.
Wala tujiu al maktu atu kulil uduni wala badua walal makhluqatu bila uduni. Nah, sekarang kalau ada hewan baik itu kambing, sapi maupun unta, kok tidak ada telinganya, ya, entah itu telinganya tidak ada semuanya, entah telinganya itu tidak ada satu, baik tidak ada telinganya itu karena kecelakaan atau memang lahir sudah tidak ada daun telinganya, ini hukumnya tidak sah untuk dikurbankan. Jadi dikurbankan itu adalah hewan-hewan yang sehat. Walal maktu'atu dzanabi wala ba'dua, begitu juga. Biasanya itu yang panjang itu kan ekornya sapi. Nah, sapi ini kok tidak ada ekornya atau ekornya itu hanya sebagian saja, tidak utuh. Ini pun juga tidak sah untuk dikurbankan. Walayat sudah wayat hulu waktu dzabhi min waktu sholatil idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyriqi. Sedangkan waktunya berkurban itu bisa dimulai setelah sholat Idul Adha, atau kalau tidak sholat, misalkan kita, atau mungkin kalau wanita tunggu kan tidak boleh sholat, yaitu sholat sunnah maupun sholat wajib, atau mungkin kita itu memang malas karena sholat Idul Fitri juga sunnah, sholat Idul Adha juga sunnah, sehingga kita tidak mengikuti sholat Idul Fitri. Nah, waktunya bagaimana? Waktunya adalah ketika matahari sudah terbit, kemudian ditambah sholat 2 rakaat, kemudian ditambah lagi untuk khutbah Idul Adha yang kira-kira khutbahnya itu 5 menit lah, itu baru dimulai. Kalau hanya baru terbenam itu belum cukup. Istilahnya itu waktunya itu adalah ketika waktu sudah menuju ke waktu duha, sampai batas waktunya adalah ketika matahari terbenam di hari ketiga Yaumut Tasyrik, hari Tasyrik. Jadi ibadah kurban atau menyembelih kurban itu dimulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha sampai terbenamnya matahari hari ketiga di hari Tasyrik. Kalau setelah itu kok mau menyembelih kurban, ya maka tidak jadi menjadi ibadah kurban, tapi menjadi ibadah sedekah biasa. Jadi karena saking semangatnya, atau mungkin ketika hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik kita tuh belum punya uang. Dan setelah hari Tasyrik itu selesai, sudah habis, kita itu baru punya uang, sehingga keinginannya besar sekali untuk berkurban. Ya maka ya akhirnya mau tidak mau harus kita tunda 1 tahun lagi. Tidak bisa kita memaksakan langsung kita beli kambing, langsung kita sembelih padahal hari Tasyriknya itu sudah habis. Ini tidak sah, tidak menjadi kurban. Wa yustahabu khamsatu asya'a atasmiyah wa sholatu ala nabi wa salisu istiqbalul qiblah wa radwa takbiru wal khamisu atqa'u bil qabuli. Ketika kita menyembelih kurban itu disunahkan nomor 1 membaca bismillah. Nanti kita praktekkan. Ya tentu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang nomor 2 membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ketika menyembelih, ya tentu sebelumnya. Kemudian yang nomor 3, hewan korbannya itu dihadapkan ke kiblat, ya seperti mayit ketika dikubur. Jadi
Jadi kepalanya itu di arah utara. Kemudian yang menyembelih dari sisi timur. Berarti kepalanya kambing itu di arah utara, kemudian kakinya itu ditarik ke depan atau sedikit agak ke belakang. Yang penting hewan kurbannya itu menghadap ke kiblat, yang menyembelih pun juga menghadap ke kiblat, berarti di timurnya kambing, di belakangnya kambing. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang nomor 3 adalah membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian yang nomor 5 adalah doa. Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal. Jadi misalkan kalau kita praktekkan, ini hewannya kepalanya itu di utara, kita menyembelihnya dari arah timur. Sebelum kita menyembelih, yaitu sunnah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doanya setelah menyembelih juga boleh, sebelum menyembelih juga boleh. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minha. Jadi kalau laki-laki ya minhu, kalau perempuan ya minha. Yang artinya ya Allah, hewan kurban ini nikmat darimu dan saya kurbankan untukmu, maka terimalah hewan kurban ini dari si, kalau perempuan ya dari siapa, kalau laki-laki ya dari siapa. Ini semuanya itu hanya sunnah. Misalkan tidak membaca bismillah, kita orang Islam, yang penting niatnya itu kita kurban. Nawaitu tahiyata untuk siapa, Allahu Akbar, tanpa bismillah pun hukumnya juga sah. Jadi membaca bismillah, membaca takbir, membaca sholawat Nabi, doa, ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian bagi yang kurban ini disunahkan untuk menyaksikan hewan ketika disembelih dengan membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini bagi yang kurban mali ya, yang kurban ini sunnah menyaksikan ketika hewan kurbannya itu disembelih. Baik dia ikut kurban kambingnya, ikut kurban sapinya, ini kalau bisa hadir menyaksikan disembelih dengan mengucapkan doa inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya saya pasrahkan kepada lillahi rabbil alamin, kepada Allah yang menguasai alam raya. Wa bidzalika, dan dengan tauhid, kita mentauhidkan, mengisahkan Allah, kita diperintahkan, dan kami termasuk orang yang Islam, orang-orang yang pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita itu kurban disunahkan menyaksikan, bukan cuma dipasarkan kemudian kita tinggalkan begitu. Jadi dengan mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini saran daripada orang yang kurban akan senantiasa, yaitu ibadahnya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yaqul mudhofi syai'an minal udhiyah al-mamdhuh. Kalau ada orang berkorban itu kurban karena nadar, berarti kurbannya itu karena kurban wajib,
maka dia tidak boleh sama sekali memakan hewan kurban. Tapi sebaliknya, wayakulu minal udhiyatil al-mutawwa'iyah sulusan minal udhiyah. Kalau kurbannya ini adalah kurban sunnah, maka dia disunahkan makan daging kurban maksimal sepertiga daripada kurban. Dan semuanya daging kurban, kalau kurbannya itu wajib, maka harus disodakokan. Tapi kalau kurbannya itu kurban sunnah, ya yang sepertiga itu ya tabarruku. Afdolnya memang disodakokan semuanya. Tapi boleh makan sedikit hanya ngalah berkah. Dan harus ada bedanya. Mengapa bahasanya itu sodakoh tidak boleh dihadiahkan, Pak? Jadi misalkan begini, saya kurban, saya punya teman non muslim. Kalau sodakoh nggak boleh, hadiah pun juga tidak boleh. Karena kalau sodakoh itu mengharapkan pahala, sedangkan hadiah itu tidak mengharapkan pahala. Jadi misalkan saya kurban, Pak Ali saya beri dagingnya, tapi niat saya itu bukan sodakoh, hanya sebagai hadiah. Ini hadiah Pak Ali, ini tidak boleh. Daging semuanya itu harus diberikan atas nama sodakoh. Mengapa harus atas nama sodakoh? Karena kalau sodakoh itu mengharapkan pahala. Sedangkan kalau hadiah itu tidak mengharapkan pahala. Dan sekali lagi, wayud imu khatman al-fuqara awal masakin. Ini nanti bisa kita baca bersama. Semuanya daging kurban. Itu kulitnya atau tulangnya atau tandunya, semuanya itu harus diberikan kepada orang miskin. Tidak boleh dijual, tidak boleh dibuat upah, atau misalkan ada diberikan upah bagi orang yang kelek. Ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi bedanya apa? Bedanya sodakoh sama hadiah. Wal farfu anna makana li ajli hadiah yakunul qasdu minhu al-ikram bihilafi pakana al-qasdu bita sodakoh fa innal qasda minhu sawaba. Bedanya sodakoh sama hadiah. Kalau hadiah itu hanya memuliakan, memberi tanpa mengharapkan pahala, sedangkan kalau sodakoh itu harus mendapatkan pahala. Ini yang biasanya itu mungkin bisa kita salah pahami. Wa yushtaratu fil lahmi ayyakunai'an liyatasarrafa fi mimman ya'khudhu bima sya'a min bai'in wa ghairihi kama fil kafarati. Jadi kalau orang berkurban atau daging kurban, bahkan kulitnya itu tidak boleh diberikan, tidak boleh dijual. Ini yang tidak boleh menjual adalah orang yang kurban. Kalau misalkan saya kurban, saya berikan kepada Pak Ali, ini hanya Pak Ali. Mau dijual bima sya'a min bai'in aw ghairihi, dagingnya ini mau dijual oleh Pak Ali, monggo. Mau disate Pak Ali, monggo. Begitu juga kulitnya atau kepalanya saya berikan kepada Pak Ali. Kulitnya ini mau dibakar, dimasak Pak Ali, monggo. Kulitnya mau dijual, monggo, karena itu sudah haknya Pak Ali. Sedangkan tidak boleh dijual, tidak boleh ya tidak boleh dijual.
baik daging maupun kulit, ini adalah bagi orang yang kurban. Kalau bagi orang yang sudah diberi, terserah mau dijual, mau dibakar, mau disate, mau dimasak, itu terserah. Jadi kita sudah punya dalil, punya dasar mengapa daging kurban itu harus diberikan dalam keadaan mentah-mentah, tidak boleh diberikan dalam keadaan dimasak. Liyatasarrafa fihi man ya'khudhu bima sya'a min bai'in aw ghairihi. Karena orang yang sudah diberi kurban itu terserah mau dijual ataupun diapakan, itu terserah. Yang tidak boleh menjual daging atau kulit adalah orang yang berkurban. Demikian Al-Fatihah. Alhamdulillah.